Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Rahmadi Putra dengan NIM 20103016, prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Langsung saja simak materi berikut ini. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, sistem dapat mencangkupi berbagai jenis sistem seperti sistem sosial, sistem biologis, dan sistem mekanis, di mana setiap elemen atau komponen saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu output atau mencapai hasil yang diinginkan. Sementara itu, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pengertian sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana yang sering disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pasar bebas berperan penting dalam perekonomian. Namun pemerintah juga memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem ekonomi Indonesia adalah gotong royong, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Gotong royong menekankan kerjasama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ekonomi, gotong royong tercermin dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keadilan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir orang. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi seperti program bantuan sosial dan subsidi. Pemerataan kesejahteraan menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil dan merata. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian adanya klasifikasi sistem ekonomi. Klasifikasi sistem ekonomi mencerminkan berbagai cara negara atau wilayah mengatur kegiatan ekonominya untuk mencapai tujuan tertentu seperti efisiensi, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe utama, yaitu kapitalis, sosialis, campuran, dan tradisional. Kalau kapitalis yaitu sistem didasarkan pada prinsip kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pengembalian keputusan ekonomi melalui mekanisme pasar. Kapitalis menekankan efisiensi dan inovasi dengan memberi insentif kepada individu untuk mengoptimalkan sumber daya mereka demi keuntungan pribadi. Sedangkan sosialis yaitu menekankan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi dan perencanaan terpusat. Sosialisme bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan hasil ekonomi. Sedangkan campuran yaitu sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari kapitalisme dan sosialisme, menciptakan keseimbangan antara mekanisme pasar dan investasi pemerintah. Sistem ekonomi campuran berusaha menggabungkan efisiensi dan inovasi dari kapitalisme dengan pemerataan dan keadilan sosial dari sosialisme. Selanjutnya ada landasan sistem ekonomi Indonesia. Landasan sistem ekonomi Indonesia berakar kuat pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari gotong royong, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang semuanya tercermin dalam pendekatan ekonomi negara. Yang pertama ada pasal 33 UUD 1945. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan bukan pada keuntungan individu semata. Yang kedua ada koperasi. Koperasi dianggap sebagai bentuk usaha yang ideal karena didirikan dan dikelola oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dengan keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil di antara anggota. Yang ketiga ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi sebagai agen pembangun dan penggerak sektor-sektor strategis yang vital bagi perekonomian seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Keberadaan BUMN memastikan bahwa sumber daya alam dan sektor-sektor yang penting dikelola dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada unsur-unsur kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi mencangkup berbagai elemen yang dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Beberapa unsur utama dari kebijakan ekonomi meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan tenaga kerja. Kalau kebijakan fiskal, yaitu pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah melalui perpajakan dan pengeluaran publik. Kebijakan moneter yaitu pengendalian jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga. Kebijakan perdagangan yaitu regulasi ekspor dan impor serta perjanjian perdagangan internasional. Kebijakan industri yaitu pengembangan sektor-sektor industri strategis melalui berbagai insentif dan regulasi. Kebijakan tenaga kerja yaitu pengaturan pasar tenaga kerja untuk memastikan ketersediaan pekerjaan, perlindungan hak-hak pekerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Adapun globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses di mana ekonomi dunia menjadi semakin terintegrasi dan saling terkait melalui peningkatan perdagangan internasional, aliran modal, pertukaran teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Proses ini didorong oleh faktor termasuk perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, liberalisasi, perdagangan dan investasi, serta peran organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan World Bank, yang bertujuan untuk yang pertama peningkatan perdagangan internasional. Negara-negara kini lebih terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa yang memperluas pasar bagi perusahaan dan konsumen. Yang kedua, aliran modal internasional, investasi asing langsung atau FDI, dan investasi portofolio menjadi lebih umum dengan perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam menggerakkan investasi lintas batas. Yang ketiga, ada pertukaran teknologi melalui FDI, perdagangan internasional dan kerjasama antara negara. Teknologi canggih dan praktik bisnis terbaik dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Yang keempat, ada mobilitas tenaga kerja, yaitu meningkatnya migrasi antara negara, baik secara permanen maupun sementara, kemungkinan aliran bakat dan keterampilan ke seluruh dunia. Dampak globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam cara negara-negara berinteraksi, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kebijakan ekonomi nasional. Salah satu dampak utama dari globalisasi ekonomi adalah peningkatan volume perdagangan internasional. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pertukaran budaya. Ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi dapat memperbesar kesenjangan pendapatan baik dalam maupun antar negara. Dampak yang selanjutnya, dampak lingkungan, yaitu peningkatan produksi dan konsumsi global seringkali menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pencemaran lingkungan. Dampak yang keempat itu proteksionisme. Beberapa negara dan kelompok masyarakat merasa bahwa globalisasi mengancam kedaulatan ekonomi dan budaya mereka serta menyebabkan kehilangan pekerjaan dan industri lokal. Yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, globalisasi ekonomi adalah fenomena kompleks yang membawa manfaat dan tantangan. Integrasi ekonomi global dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pertukaran budaya.
tetapi juga menimbulkan masalah ketidaksetaraan dan dampak lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya kerjasama internasional dan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Sekian pembahasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.